Halo semuanya, namaku adalah Asano. Pada kesempatan kali ini, aku akan membagikan tentang panduan penggunaan Ibis Pen buat kalian yang baru memulai untuk menggambar di aplikasi ini. Ya, kalau gitu, ayo kita langsung saja ke menu utamanya. Oke, di sini untuk memulai sebuah ilustrasi kalian akan membuat sebuah project baru dengan mengklik tombol yang ada di bawah ini. Nah, di sini ada beberapa settingan yang bisa kalian gunakan seperti ukuran SD ataupun XD, dan kalian juga bisa menggunakan sebuah preset seperti kertas A4 atau B5. Dan di sini kalian bisa mengatur DPI-nya untuk kejernihan gambar kalian. Kalau misalnya kalian menggunakan ukuran yang kecil, itu kecepatannya akan lebih lancar. Akan tetapi jika kalian membesarkan sebuah kanvasnya, itu project kalian akan semakin nge-lag. Ya, itu tergantung HP kalian juga. Semakin bagus HP-nya, mungkin kecepatan menggambarnya atau kelancaran gambarnya akan lebih bagus. Ya, kalau gitu ayo kita langsung saja untuk membuat kanvas baru. Kita klik OK aja yang di sini. Baiklah, di sini pertama-tama aku akan menjelaskan beberapa fitur yang berada di bagian bawah terlebih dahulu, termasuknya adalah toolbar. Di sini pada icon kuas kita bisa lihat ada banyak sekali sebuah fitur yang bisa kita gunakan. Oke, pertama-tama di sini aku akan membahas terlebih dahulu tool yang bagian kuas. Di sini ada beberapa kuas yang bisa kalian gunakan. Banyak sekali kalian bisa memilihnya seperti kuas efek ataupun kuas untuk aligning ataupun sketsa. Dan kalian juga bisa mengcustom kuas yang kalian inginkan. Nah, klik aja yang bagian ini. Nah, di sini kalian bisa mengatur atau mengubah jenis kuas kalian. Dari mulai ketebalan awal atau akhir. Terus di sini ada fitur untuk bagaimana kuas itu memudar atau merapatnya, terus bentuknya juga kalian bisa mengubah kalian sendiri sesuai kalian inginkan. Yap, kalian tinggal atur-atur aja sesuai yang kalian inginkan kuasnya, dan kalian juga bisa mengatur pengaturan sebuah kuas ini dan bisa membagikannya juga. Oke, untuk menggunakan kuasnya kalian bisa mengatur sebuah ketebalannya di bagian sini. Semakin ke kanan kuasnya semakin tebal. Nah, seperti ini. Lalu semakin ke kiri itu semakin mengecil. Dan di sini ada opacity yang bisa kalian atur. Yap, opacity itu semakin besar opacity maka semakin tebal ketebalan sebuah warnanya. Semakin kecil ya semakin transparan. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada fitur penghapus. Fitur penghapus ini hampir sama dengan fitur kuas. Di sini kebalikannya dari fitur kuas, kalian bisa memilih kuas penghapus yang kalian inginkan. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Di atas sini ada fitur mengubah atau fitur transform yang bisa kalian gunakan untuk mengubah atau memindahkan sebuah objek gambar kalian. Contohnya jika kita ingin mengubah sebuah objek pada gambar kita gunakan fitur ini aja dan kita bisa mentransform atau menggeser-geser objek kita. Di sini juga ada fitur perspektif yang bisa kita gunakan agar objeknya itu mengikuti perspektif yang kita ubah sendiri. Nah, seperti ini. Dan di sini ada bentuk fitur bertalian. Ini bisa kita mengubah objek itu bebas kemana-mana. Nah, seperti ini. Wow. Oke, selanjutnya di sini ada fitur tongkat sihir. Fitur tongkat sihir ini berfungsi untuk menyeleksi objek atau area yang kalian inginkan. Contohnya jika kalian ingin menyeleksi sebuah objek, misalnya kayak wajah ini, kalian tinggal gunain aja fitur yang tongkat sihir ini kayak gini. Ups, sepertinya ini nggak terlalu spesifik. Untuk menspesifikannya, kita tinggal pencet aja yang pengenalan celah ini. Nah, fitur ini otomatis akan membuat sebuah celahnya itu tertutup dan terfokus pada suatu objek. Nah, contohnya seperti ini. Oke, ini udah terseleksi di bagian wajah saja menggunakan fitur tongkat sihir. Yap, seperti ini. Lalu tongkat sihir ini juga berfungsi untuk
untuk mengunci sebuah bagian objek tertentu. Misalnya karena kita sudah menggunakan tongkat sihir ini di bagian wajah, kita bisa mewarnai objek hanya pada bagian wajah yang sudah diseleksi saja. Contohnya kita akan mewarnainya di sini pada bagian wajah. Dan otomatis warnanya akan masuk dalam seleksi tersebut. Warnanya tidak akan keluar dari luar seleksinya. Tidak bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk menghilangkan sebuah seleksinya, kita tinggal klik aja yang tongkat sihir tadi, lalu kita klik yang tombol ini. Nah, otomatis sebuah seleksinya udah hilang dan kita bisa menggambar di area yang kita inginkan lagi. Dan selanjutnya di sini ada fitur lasso. Fitur lasso ini hampir sama dengan tongkat sihir, namun fitur lasso ini hanya menyeleksi sesuai lasso yang kita arahkan. Nah, contohnya jika kalian ingin menyeleksi suatu objek menggunakan fitur lasso ini, bisa juga. Namun fitur lasso ini manual menggunakan tangan kita, jadi tidak langsung kayak menyebar seperti tongkat sihir tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan fitur lasso ini, jika kita mewarnainya menggunakan cat, penumpahan catnya itu bakalan kemana-mana dikarenakan suatu seleksi layernya itu enggak terlalu spesifik. Oke, selanjutnya di sini ada fitur filter. Seperti namanya, filter ini berfungsi untuk mengubah warna sebuah kanvas kita atau sebuah gambar kita ya. Di sini juga ada beberapa sebuah filter yang bisa kalian gunakan. Namun kalian sebelum menggunakan filter itu, kalian juga harus memilih dulu sebuah layer yang kalian ingin filterkan. Jika kalian ingin menggunakan filternya langsung kepada gambar sebuah yang sudah jadi, kalian bisa juga menggunakan sebuah filter ini. Contohnya mungkin kalian ingin mengubahnya menjadi kayak latar belakang manga, kayak seperti ini. Terus kayak ada garis glitch gitu. Nah, seperti ini. Dan itu bisa juga menggunakan sebuah filter di aplikasi Ibis Paint ini. Lalu di sini ada fitur noda. Fitur noda ini berfungsi untuk menyebarkan sebuah coretan. Contohnya seperti ini. Pada saat kita mencoretkannya, maka sebuah warnanya akan menyebar. Lalu di sini ada fitur kekaburan. Fitur kekaburan atau blur. Di sini kita bisa memblurkan sebuah objek menggunakan fitur ini. Contohnya kayak gini. Nah, ini akan otomatis terblurkan oleh fitur ini. Oke, di sini ada fitur spesial. Di sini kita bisa memperbaiki atau mengubah sebuah objek kita. Kayak di flat-flatin gitu atau di kayak gimana ya, ini kayak benar-benar magic banget teman-teman. Nah, kalau misalnya ada bagian-bagian yang penyok-penyok gitu, kita bisa perbaikin menggunakan sebuah fitur spesial ini. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, di sini ada fitur Ember Chat. Nah, fitur Ember Chat ini berfungsi untuk memblok sebuah warna dengan sangat cepat. Jadi kalian tidak perlu menggores-goreskan sebuah warna kalian pada objek. Kalian tinggal buat dulu kayak sketsa gitu. Lalu kalian tinggal tumpahin aja embernya ke dalam sebuah sketsa tersebut. Lalu di sini ada fitur teks. Kalian bisa membuat sebuah teks yang kalian inginkan pada sebuah kanvasnya. Kalian tinggal tulis aja menggunakan keyboard kalian apa yang kalian ingin tulis. Kalian juga bisa mengubah warnanya ataupun ukurannya. Oke, selanjutnya di sini ada bingkai. Bingkai ini berfungsi untuk membuat manga ya. Di sini kita tinggal tambahin bingkai aja. Lalu kita tinggal klik centang ini. Nah, lalu tinggal kita buat panel-panel yang kita inginkan. Contohnya mungkin kayak gini, kayak gini, dan bebas, terserah kalian. Dan jadilah panel sebuah manga atau komik. Oke, yang terakhir di sini ada fitur kanvas. Fitur kanvas ini berfungsi untuk mengubah, mengedit, atau mentransform sebuah kanvas yang kita inginkan.
Oke teman-teman, sepertinya untuk bagian toolbar itu sudah aku jelasin semuanya ya. Wow, di sini benar-benar banyak sekali toolnya ya. Lumayan panjang juga ini video. Dan di sini pada bar yang lainnya, di sini ada fitur untuk mengubah pensil ke penghapus dan penghapus ke pensil. Di sini juga ada untuk mengubah sebuah jenis brushnya. Dan di sini ada sebuah palet warna yang bisa kalian gunakan. Di sini ada preset warna dan di sini ada palet untuk mengubah bentuk warna yang kalian inginkan. Dan di sini ada fitur untuk menyembunyikan sebuah barnya dan mengembalikannya lagi. Nah, di sini ada sebuah fitur layer yang dimana fitur layer ini sangat penting karena untuk membuat sebuah lapisan-lapisan gambar agar tidak menyatu dan agar tidak membuat kesalahan lebih banyak. Karena kalau misalnya langsung menggambar pada satu layer itu sangat susah sekali untuk membenarkannya. Tapi jika kita memisahkannya ke beberapa layer itu jadi lebih mudah untuk mengedit beberapa warna yang kalian inginkan. Dan di sini juga banyak sekali fitur yang bisa kalian gunakan. Contohnya jika kalian ingin menambahkan layer, kalian tinggal klik aja tombol yang ini, otomatis layer akan bertambah. Lalu jika kalian ingin menduplikasi layernya, kalian tinggal klik aja yang bagian ini, lalu kalian pilih yang cloning layer. Dan kalian juga bisa menambahkan sebuah folder untuk menggrupkan sebuah layer-layer kalian. Contohnya seperti ini. Layer yang sudah digrupkan akan menjadi satu grup dan kayak satu layer. Tapi kalian masih bisa membukanya dan masih bisa mengedit satu persatu layernya. Lalu di sini ada fitur impor gambar dari telepon seluler kalian. Kalian tinggal klik aja, terus kalian tinggal pilih gambar yang kalian ingin impor ke Ibis Paint-nya. Oke, dan di sini ada fitur pemangkasan atau clipping. Fitur pemangkasan atau clipping ini berfungsi untuk membuat sebuah layer yang di atasnya mengikuti layer yang di bawahnya. Contohnya jika kita tidak menggunakan fitur clipping ini maka warnanya akan kemana-mana dan bocor. Tetapi kalau misalnya kita mengclipping kepada warna yang di bawahnya itu otomatis warnanya akan menyatu bersama warna yang di bawah. Di sini ada Alpha Lock. Alpha Lock ini berfungsi untuk mengunci jika kalian ingin melukisnya itu kalian tidak bisa karena mengunci sebuah layernya. Dan selanjutnya di sini seperti biasa ada fitur transform, terus ada flip horizontal dan vertikal. Lalu di sini ada fitur untuk menggabungkan layer yang di atas ke layer yang di bawah seperti ini dan akan menjadi satu layer. Lalu di sini juga kalian bisa menghapus layernya dan kalian juga bisa mengedit sebuah layernya kayak mengubah namanya. Dan di sini juga ada effect layer yang bisa kalian gunakan. Ini biasanya digunain kalau misalnya kalian ingin membuat sebuah gambaran kalian lebih bagus. Kalian bisa menggunakan effect layer ini. Oke, mungkin segitu dan kita akan lanjut di bagian atas ini. Di bagian atas kiri ini ada fitur untuk mengundo atau mengembalikan sebuah coretan atau tindakan. Lalu ada fitur redo untuk mengembalikan ke kayak masa depan tadi, kayak yang udah kita lakuin. Nah, seperti itu. Dan di sini ada fitur seleksi area untuk kanvas. Kalian bisa memilih fitur-fitur ini untuk membuat sebuah seleksi ataupun menghapusnya di kanvas kalian. Ini bisa dibilang shortcut ya teman-teman. Dan di sini ada fitur settingan untuk touchscreen-nya. Di sini kalian bisa mengubah sebuah stabilisasinya agar lebih smooth. Dan kalian bisa mengubah bentuk pudarnya. Terus metodenya, terus alat menggambar. Kalian bisa milih ini kayak penggaris gitu. Dan contohnya kayak gini kita tarik aja. Nah lalu kita bisa membuat sebuah garis seperti ini. Dan kalian juga bisa memilih beberapa fitur lainnya kayak seperti kotak ini. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada fitur penggaris. Ini hampir sama dengan yang tadi. Cuman ya kita bisa mengatur terlebih dahulu arah sebuah penggarisnya. Lalu kita tinggal gorisin aja. Nanti otomatis sebuah arahnya akan mengikuti sebuah penggaris ini. Dan ya model yang lainnya juga ada kayak penggaris bundar seperti ini.
Dan di sini juga ada fitur penggaris simetri yang dimana kita bisa membuat kayak duplikasi atau cerminan dari goresan pada suatu bagian dan akan tercerminkan otomatis pada bagian lainnya. Yap, di sini juga ada beberapa model lainnya yang bisa kalian gunakan. Dan seperti ini. Wow, ini sangat keren sekali teman-teman. Oke, yang terakhir di sini ada sebuah bar material. Di sini kita bisa mengambil sebuah material yang ada di aplikasi Ibis Paint ini. Namun kalian harus menggunakan data terlebih dahulu untuk mengakses sebuah material ini. Contohnya jika kalian ingin menambahkan sebuah material background, kalian tinggal pilih aja background yang kalian inginkan. Lalu kalian tinggal klik aja dan backgroundnya akan otomatis terunduh. Lalu kalian bisa memasangkannya ke background gambar kalian. Dan tinggal klik OK aja yang centang ini barusan. Dan voila, backgroundnya sudah terpasangkan. Oke, yang terakhir jika kalian sudah selesai untuk menggambarnya, kalian bisa langsung mengekspornya. Kalian bisa klik tombol yang kembali ini. Dan di sini kalian bisa memilih untuk menyimpannya sebagai PNG transparan atau menyimpannya sebagai PNG biasa. Atau kalian juga bisa gunain settingan yang berada di sini. Klik yang berbagi, lalu kalian juga bisa membagikan jenis berkas kalian dan di sini juga kalian bisa menyimpannya ke dalam galeri smartphone kalian. Yap, di sini kalian tinggal pilih aja jenis file yang ingin kalian ekspor. Contohnya aku ingin menyimpannya sebagai JPG dan otomatis nanti karya kalian akan tersimpan di galeri smartphone kalian. Oke teman-teman, jadi segitu saja ya untuk perkenalan aplikasi Ibis Paint ini. Untuk tutorial lebih lengkapnya atau untuk pengenalan sebuah tool yang lebih detailnya, mungkin aku akan buat di next video lagi ya teman-teman. Karena ini udah lumayan panjang banget, jadi kalau misalnya lanjutin lebih detail mungkin bakalan lebih panjang videonya. Ya segitu saja teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton tutorial kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like, share, comment, dan subscribe. Dan aku adalah Asaro Starlight. See you next time. Janeh.